Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan konsep penyempurnaan atau penggantian alat kelamin menurut kesehatan. Pengertian dan konsep penyempurnaan ini tak jauh dari semakin majunya teknologi. Seiring berjalannya waktu, banyak teknologi yang dikembangkan bagi memenuhi kebutuhan manusia. Setiap inovasi yang diciptakan dalam memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Namun, demikian teknologi juga dapat memungkinkan untuk digunakan dalam hal-hal negatif. Pada konteks bidang kesehatan, teknologi mampu memberikan rawatan yang lebih efektif dan cepat kepada para pesakit. Operasi terhadap alat kelamin terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu operasi melibatkan pergantian alat kelamin dari laki-laki ke perempuan atau sebaliknya, yang mana kelamin mereka sudah jelas. Tetap karena menginginkan boleh jadi tidak menyukai kelamin yang telah ditetapkan, maka mereka ingin mengubah melalui operasi. Operasi jenis lainnya adalah operasi penyempurnaan jenis kelamin yang dilakukan kelompok yang dikenal sebagai kunsta. Kunsta merujuk kepada seseorang yang dilahirkan di dalam keadaan terdapat keraguan terhadap status alat kelaminnya. Keraguan tersebut bisa jadi berpacu dari munculnya dua alat kelamin atau tidak punya sama sekali, atau mempunyai alat kelamin laki-laki atau perempuan namun pembentukan dalaman mereka didominasi oleh kelenjar atau hormon alat kelamin lain. Sementara itu, pembuatan pengoperasian penyempurnaan kelamin hukumnya adalah boleh. Hal ini diperbolehkan bagi mereka yang memiliki alat kelamin ganda, yaitu memiliki penis atau vagina sekaligus. Operasi ini hukumnya mubah berdasarkan dalil yang mengajukan untuk berobat. Sebagai berikut, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah menurunkan obatnya. Sabda Rasulullah SAW. Sementara itu, pembuatan pengoperasian penyempurnaan kelamin hukumnya adalah boleh. Hal ini diperbolehkan bagi mereka yang memiliki alat kelamin ganda, yaitu memiliki penis dan vagina sekaligus. Operasi ini hukumnya mubah, berdasarkan dalil yang menganjurkan untuk berobat. Sebagaimana sabda Rasul sebagai berikut, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah menurunkan obatnya. Perubahan status ini dari seseorang yang berjenis kelamin laki-laki menjadi seseorang yang berjenis perempuan atau sebaliknya sampai dengan saat ini belum ada pengaturan dalam hukum positif. Dengan demikian, dalam masyarakat yang tidak diatur oleh hukum sehingga menimbulkan sesuatu kekosongan hukum. Tidak adanya aturan hukum yang jelas yang mengatur mengenai kedudukan penggantian kelamin ini menyebabkan banyak kesalahan persepsi yang terjadi di kalangan masyarakat mengenai boleh atau tidaknya melakukan operasi kelamin. Namun, jika perubahan kelamin itu hanya untuk menuruti hasrat atau kemauan dari subjek itu sendiri, maka berarti dia telah menyalahi dan berusaha untuk mengubah apa yang telah dikodratkan Tuhan kepadanya. Untuk selanjutnya yaitu konsep penyempurnaan atau pergantian alat kelamin menurut undang-undang. Kedudukan hukum di Indonesia saat ini tidak ada aturan yang jelas mengenai kelamin ganda atau ambiguous genitalia, baik itu mengenai status hukum penderita maupun kejelasan mengenai apa yang harus mereka lakukan. Identitas diri yang merupakan ciri khas seseorang untuk bisa membedakan dengan manusia yang lain. Hal tersebut tidak terlepas dari jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan salah satu unsur untuk menentukan sebuah identitas yang akan diberikan kepada manusia yang baru lahir. Namun, untuk memperjelas statusnya dalam hukum, mereka akan melakukan permohonan pergantian jenis kelamin ke pengadilan negeri setempat. Dalam menyikapi masalah kelamin ganda atau ambiguous genitalia ini, hukum di Indonesia memiliki beberapa dasar dalam penetapan status kelaminnya. Berikut hukum dasar yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perubahan kelamin masuk dalam perkara HAM karena menurut HAM internasional, manusia juga memiliki hak untuk sehat. Dalam pengertian WHO, World Health Organization, sehat
adalah kondisi bebas dari penyakit atau kelemahan baik secara fisik, mental, dan keadaan sosial. Sedangkan keadaan seperti khunsa adalah kondisi yang dapat mendatangkan ketidaksehatan mental sehingga dianggap sebagai tidak terpenuhinya hak manusia tersebut. Untuk itu, seseorang yang memiliki kelamin ganda boleh mengajukan permohonan untuk melakukan operasi kelamin kepada pihak pengadilan. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 5 yang berbunyi, setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Identitas diri tentunya tidak dapat dipisahkan dengan jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan salah satu unsur personal yang dimiliki sejak lahir, bahkan sejak proses pembuahan, dan nama merupakan identitas personal yang lain yang pada umumnya diberikan oleh orang tua berdasarkan jenis kelamin anaknya yang baru lahir tersebut. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Ketika seseorang melakukan operasi perubahan jenis kelamin untuk mendapat status hukum atas dirinya, ia harus mendaftarkan diri kepada administrasi kependudukan, terutama yang memiliki keterkaitan dengan pencatatan sipil, untuk melakukan permohonan izin melakukan tindakan operasi pergantian kelamin. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang hukum penyempurnaan atau pergantian alat kelamin dalam Islam menurut fatwa. Permasalahan perubahan dan penyempurnaan kelamin ini muncul di era modern, belum dikenal dalam abad klasik pertengahan, sehingga pembahasan hukumnya ini tidak dijumpai dalam kitab-kitab fikih klasik. Pembahasan ini baru dijumpai dalam hukum Islam kontemporer sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terhadap kasus perubahan dan penyempurnaan kelamin, Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah mengeluarkan fatwa pada tanggal 12 Rajab 1400 Hijriah bertepatan pada tanggal 1 Juni 1980 Masehi bahwa hukum merubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya itu hukumnya haram karena bertentangan dengan surat Quran An-Nisa ayat 119 dan bertentangan pula dengan jiwa syara. Yang kedua, orang yang kelaminnya diganti kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum dirubah. Yang ketiga, seseorang khunsa atau orang banci yang kelaki-lakiannya lebih jelas boleh disempurnakan kelaki-lakiannya. Demikian pula sebaliknya, dan hukumnya itu menjadi positif. Dengan demikian, operasi perubahan kelamin itu yang dilakukan seseorang yang lahir dalam kondisi normal atau dalam kondisi sempurna, organ kelaminnya memiliki penis bagi laki-laki atau vagina bagi perempuan yang dilengkapi dengan rahim dan ovarium tidak diperbolehkan, dan hukumnya itu diharamkan oleh syariat Islam. Perubahan jenis kelamin inilah yang sering dijalani oleh waria. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis penyempurnaan atau penggantian alat kelamin. Problematika khunsa merupakan sebuah problem yang nyata terjadi di masyarakat yang mengakibatkan banyak keresahan baik secara mental maupun pemikiran. Khunsa merujuk kepada seseorang yang dilahirkan dalam keadaan terdapat keraguan terhadap status alat kelaminnya. Seseorang dapat dikelompokkan pada kategori khunsa karena dia memiliki zakar atau farji, atau dapat pula karena dia sama sekali tidak memiliki keduanya.
Hukum Islam dalam kaitannya menetapkan status kunsa hanya berhenti kepada perkara yang dianggap terganggu ketika terdapat status abnormal seperti kelainan ganda ini. Contohnya masalah waris dan pernikahan yang jelas menempatkan kejelasan kelamin sebagai sesuatu yang mutlak adanya, yaitu laki-laki atau perempuan, bukan di antara keduanya. Namun, ketika membahas kunsa kaitannya dengan kehidupan yang lebih umum daripada itu, hukum Islam hanya menempatkan permasalahan kejelasan kelamin ini sebagai sesuatu yang mubah dan boleh diperjelas. Padahal, justru permasalahannya adalah ketika kejelasan status dari kunsa tidak menjadi perhatian khusus dan hanya diperhatikan ketika dalam masalah yang penting saja. Kelamin ganda dalam pandangan kesehatan menjadi sebuah kasus yang tidak dapat dibiarkan terjadi karena dapat mempengaruhi pola pikir dari seseorang yang mengalami kasus seperti ini. Selain dari aspek usia dalam pengenalan diri, pengaruh lingkungan juga memberikan andil dalam pengenalan gender. Urgensi penetapan kelamin pada kunsa harus mendapat tindakan yang istimewa agar menjadi sebuah hal yang dapat menjadi solusi bagi kunsa. Menjadi sebuah tindakan tepat agar mengurangi kemudaratan di kemudian hari, baik dalam hal agama, hukum, maupun kesehatan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.